Halo guys, selamat malam semuanya. Sekarang di Instagram CPS 1 Tangsel ini bakalan ada cerita sinema bareng SMA SMK seluruh Indonesia. Jadi kita di sini tuh ngobrolin bareng gimana keseruan di balik layar, gimana keseruan di mulai dari praproduksi, produksinya sampai post produksi. Sekarang kita udah sama Kak Faiz nih dari Sinemun SMA SMA 2 Tangsel. Halo. Gimana nih kabarnya nih Kak Faiz nih? Boleh dikenalan dong sama teman-temannya semua. Iya, halo semuanya. Perkenalin dulu. Ini enakan pakai saya atau pakai gue ya? Boleh Biar apa aja terserah. apa ya? Gue boleh Eh, tapi. gua kali ya biar Ya, biar oke. akrab ya. Gue Faiz, Faiz Navavidya Mahatma, biasa dipanggil Faiz. Jadi gue itu ketua dari Sinemon. Jadi bagi yang belum tahu, Sinemon itu ekskul ekskul sinematografi di SMN 2 Kota Tangerang Selatan. Jadi ya kita awalnya cuman apa ya, iseng-iseng doang gitu. Dulu pendiri kita tuh iseng-iseng kayak kayaknya asik nih kalau mau ngadain ekskul film dan lain-lain, karena kayaknya kan tahun 2010 tuh kayaknya lagi booming-boomingnya gitu, pengen bikin video, pengen bikin apa. Akhirnya dibikinlah ekskul film ini, dan ternyata sampai sekarang masih lanjut terus gitu Sinemon. Oke. Eh, Berarti Sinemun ini kan adalah organisasi, maksudnya organisasi ekskul film gitu kan. Di Sinemun ini selain Mhm. selain membuat, pastinya kan kalau membuat film pasti semua ekskul sinema ya pasti membuat film ya. Di Sinemun itu kegiatannya apa aja sih selain membuat film gitu? Apakah ada kegiatan ngulik bareng, bahas teknik-teknik atau membahas naskah, atau ada kegiatan-kegiatan lainnya? Ya, kalau di Sinem sendiri kita ada beberapa tahapan juga ya. Jadi untuk masuk ke Sinem itu butuh apa ya? Ibaratnya ada beberapa step-stepnya juga. Step pertamanya kan pasti kita pendaftaran dulu apa dan Iya. lain. Nanti bakal ada training sekitar 3 bulan, training dasar tentang film. Pokoknya kita ajarin nih yang kakak kelasnya, kita bakal ajarin tentang semua deh. Pokoknya tentang penulisan, tentang kamera, tentang editing, tentang sound, artistik, dan lain-lain. Semuanya kita ajarin. Terus nanti anak-anak baru ini, adik-adik kelasnya akan kita minta untuk bikin first project. First project itu film pendek yang mereka bikin sendiri. Nanti dari first project itu akan lanjut ke, kalau di kita namanya diklat, pendidikan dan latihan. Nah, di diklat itu emang yang kita latih bukan hanya skill mereka, tapi juga di situ kita mau ngelatih mental mereka sebagai seorang ya manusia untuk jadi yang lebih baik dan gimana-gimana. Di situ juga nanti ada film-film mereka yang udah dibikin di first project itu bakal namanya disidang. Oke. Nah, di sidang itu barulah kita evaluasi ini film kurang di mana biar nantinya bisa lebih bagus lagi. Nah, baru bisa diterima jadi anggota. Dan di Sinem sendiri ada banyak kegiatan, dari mulai workshop, brainstorming, ada juga pastinya produksi dan lain-lain, lomba-lomba banyak pokoknya. Berarti selain selain berarti untuk masuk ke dalam Sinemunnya itu juga ada beberapa tahapan-tahapan yang emang harus dilewati semua anggota Sinemun ya. Sekarang Yes, sekarang di Sinemun itu udah betul. anggotanya udah ada berapa sih? Kalau untuk anggota aktif sendiri kita gabungan dari kelas 10 sekitar 74. Tapi kalau untuk anggota Sinemun yang dari alumni-alumni juga ada banyak, bisa 300-an lebih. Oke. Karena kan berarti udah lama juga ya Sinemun berdiri. Kalau Udah aku lama, udah udah tahu. lama. Boleh diceritain dong ke teman-teman ini Sinemun tuh berdiri sejak tahun berapa? Apakah ada sejarah unik khususnya gitu? Jadi tadi yang seperti bilang gitu, kayak Sinemun tuh sebenarnya berawal dari kelas kita dulu, namanya Bang Agung. Bang Agung sekarang dia udah jadi megang tentang apa? Nama sinema di Bogor gitu deh, komunitas sinema gitu. Jadi dia dia waktu itu emang hobi sinema gitu kan, hobi bikin film, hobi apa. Cuman waktu itu belum bisa tersalurkan karena di sekolah juga belum ada modal untuk ekskul dan lain-lain. Dan waktu itu juga belum diizinkan. Apalagi Bang Agung ini posisinya udah kelas 12. Jadi sama sekolah juga udah tidak diizinkan untuk ngadain acara apapun, apalagi untuk bikin ekskul baru. Gitu. Akhirnya karena dia kepikiran, kayaknya tetap gue pengen bikin sesuatu yang berbeda selama gue di sekolah. Akhirnya dia tetap
kekeh bikin snack. Akhirnya dia ngajakin adik kelasnya itu ada Bang Agus sama Bang Dias kalau nggak salah. Nah, dia ngajakin adik kelasnya, ayo kita bikin film yuk. Akhirnya bikinlah film mereka, bikin film pertamanya judulnya Indonesia Jaya, dan itu dimasukin ke Pare Awards dulu di Cirebon, festival pelajar gitu kan. Dan di situ sekolah posisinya masih cuman sekedar support doang dan belum ada bentuk ekskul ini belum ada. Akhirnya kepikirannya gimana caranya biar kita diakui ibaratnya secara resmi oleh sekolah. Kepikirannya pas sedang wisuda. Jadi pas wisuda otomatis kita perlu seksi dokumentasi dan lain-lain. Akhirnya Bang Agung ini mengajukan diri, gimana kalau dokumentasinya dari anak-anak sinem. Nah, akhirnya sekolah kayak, oh boleh juga nih kalau dari anak-anak sinem gimana. Akhirnya pada tanggal 17 Januari 2010 Sinemun itu didirikan, akhirnya diresmikan oleh sekolah, jadi ekstrakurikuler yang aktif gitu di sekolah dan diakui. Jadi kalau secara tidak langsung mas 10 tahun, tapi untuk angkatannya sendiri kita udah ada 12 angkatan gitu. Oke. Sekarang kita sama teman-teman bakalan nonton film yang udah dibuat sama Sinemun. Ini judulnya Warna. Oke, kita tonton dulu ya filmnya. Selamat menyaksikan. Asik. Udah selesai filmnya. Oke. Boleh diceritain dong kenapa sih latar belakangnya film ini tuh dibuat tuh untuk apa? Apakah untuk sebuah festival ataukah untuk lomba atau untuk kegiatan lainnya? Nah ya, awalnya film ini dibuat buat lomba FLS 2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Jadi kita emang biasa ikut lomba film pendek di FLS 2N kan. Jadi apalagi lombanya juga prestige ya dari pemerintah sendiri, dari Kemendikbud. Pastinya kita bikin buat itu sih awalnya, karena nggak ada intention juga buat bikin produksi gimana juga. Cuman kalau untuk latar belakangnya sih ya gitu doang. Untuk kita sekalian berbagi lomba, berharap bisa menang lomba dan gimana gitu. Sekalian berbagi pengalaman nih, mau tanya nih, kalau film FLS 2N ini kan dibuat kan maksudnya berarti kan atas ikut di pemerintah gitu lah ya. Itu boleh diikutin festival-festival lagi nggak sih, atau misal kita mau ikut festival-festival di internasional kan juga udah banyak nih. Sebenarnya sih bisa-bisa aja, asalkan di lomba yang kita mau lombain itu nggak ada peraturan bahwa film ini pernah dilombakan sebelumnya atau gimana. Karena sebenarnya secara ini copyright-nya tetap punya kita juga. Jadi sebenarnya masih lombakan di sini, cuman biasanya agak riskan karena biasanya dari sekolah-sekolah lain udah ada yang tahu kan, oh ini film pernah lomba di sini dan gimana biasanya riskan. Makanya kita sih lebih milih buat ganti yang lain aja gitu. Terus kan film ini kan filmnya judulnya Warna nih. Tadi udah ada sekelompok anak gitu, mereka karena keegoisan masing-masing tuh, sehingga ternyata keegoisan dengan diri kita menjadi lebih baik, tidak egois gitu kan, menghasilkan sesuatu bersama juga. Terus itu juga Warna itu hasil dari kolaborasi, bagaimana egois dipadamkan dan kemudian kolaborasi dibersamakan. Nah, pesan yang ingin disampaikan apa sih selain egois? Apakah hanya tentang keegoisan saja atau ada pesan-pesan khusus yang disampaikan sama Sinemun? Kalau kita sendiri sebenarnya awalnya ya, kalau dari ide ceritanya sendiri kita ngikutin dari juknis yang ada di festival lombanya. Kalau nggak salah tahun lalu itu temanya kebersamaan, pokoknya karya siswa dan kebersamaan kalau nggak salah itu. Jadi kita sempat brainstorming juga tuh lama, sekitar seminggu 2 minggu, apa ya kira-kira yang bisa kita pakai buat kebersamaan dan karya siswa. Jadi korelasinya tuh di mana sih, karena menurut kita juga nggak gampang gitu untuk nemuin sesuatu yang korelasinya antara karya siswa dengan kebersamaan gitu. Palingan dengan hal-hal yang klise seperti kayak misalkan di sekolah bikin project dan lain-lain. Kita kepikiran buat bikin sesuatu yang beda gitu. Akhirnya kita kepikiran
lagi setelah beberapa kali brainstorming kita kepikiran buat bikin warna ini dengan format yang kayak gitu, dengan format satu tempat dan cerita yang agak-agak surrealis dan dengan makna-makna yang tersirat dan lain-lain, dan dengan harapannya juga penonton-penonton bisa tetap ngerti gitu pesan yang ingin kita sampaikan. Dan alhamdulillah sejauh ini sih penonton-penonton dan teman-teman yang kita tonton film ini ngerti apa yang dimaksud dari pesan yang kita ingin sampaikan ini gitu. Terus kenapa sih Cinemun ini kan filmnya film warna ini kan bagaimana membangun emosi penonton dari visual yang maksudnya nggak ada dialog itu ada. Kenapa sih Cinemun memutuskan untuk membuat film seperti teknis begini atau mengambil genre film seperti film warna ini? Pertama kita research dulu pastinya, karena dari tahun-tahun sebelumnya kita udah ikut lomba FLS juga. Jadi setelah kita research apa nih kira-kira resep buat bisa menangin hati juri lah ibaratnya gitu. Karena tahun lalu kita sempat bikin film yang tipenya kayak gini, tahun sebelumnya tipe kayak gimana, dan kita belum beruntung, belum bisa maju lagi. Akhirnya kita coba dengan resep baru yang kayak gini, yang tanpa dialog, yang apa dan lain-lain. Alhamdulillah masih bisa, dan juga itu ide dari pembina kita sendiri, ada Pak Robi. Jadi dari pembina kita itu selalu ngomong sinema itu tidak harus selalu pakai dialog atau gimana. Karena kalau misalkan kita bisa menyampaikan suatu pesan tidak harus pakai dialog dan tidak gimana atau gimana, jadi kita ngerasa tertantang aja. Mungkin Pak Robi ini punya ide sendiri atau gimana, akhirnya kita bikin dengan format yang seperti itu. Dan alhamdulillah juga yang kita formulasikan benar gitu, karena di antara beberapa film yang ada di lomba FLS itu mungkin kita salah satu yang paling unik juga, karena ceritanya tersirat dengan formatnya kayak gitu dan lain gitu sih. Berarti intinya tuh bagaimana kita bisa membaca lomba itu lomba apa dan mengambil hati juri, bagaimana film kita ini bisa dilihat sehingga juri tertarik gitu. Nah, untuk proses pembuatan filmnya ini kan, apalagi untuk FLS 2N ini pasti ceritanya unik banget nih. Bisa diceritain gak sih mulai dari proses praproduksinya dulu deh. Kasih tahu teman-teman berapa lama untuk membuat film ini. Kalau secara langsungnya sih di lapangannya kita cuma bikin film ini selama 2 jam. Dan tambah sekitar 1 jam editing. Kalau untuk karena emang regulasi dari FLS 2N gitu. Kalau untuk persiapan praproduksinya dulu, praproduksi maksudnya udah pembuatan skenario dan lain-lain, mencari ide masing-masing, sama-sama nyari ide gitu. Itu berapa lama tuh? Kalau dari brainstorming itu kita hampir seminggu, karena nyari-nyari kesana sini untuk idenya gimana. Terus dari latihan ke cari cast, cari dan lain-lain itu juga butuh sekitar seminggu. Dan latihan lagi sekitar seminggu lagi. Jadi kalau overall kita persiapan itu sekitar 3 minggu sih sebelum lomba itu. Terus di proses produksi ini ada kendala nggak sih, apa kendala yang maksudnya terlalu bikin kepikiran atau gimana? Kan kadang-kadang juga dalam proses produksi atau post produksi pasti ada aja kendala-kendala kecil yang emang bikin produksinya terhambat atau gimana? Kalau kendala sih sebenarnya lebih ke teknis ya, karena di situ kita nggak boleh lebih pakai kru lebih dari 2 orang kan. Jadi kita gimana caranya dengan waktu seefektif mungkin yang dikasih 5 jam doang, dan dengan kru cuma 2 orang, itu gimana caranya kita bisa bikin film yang efektif dalam waktu segitu dan kru yang segitu. Sebenarnya kenapa kita milih untuk tidak ada dialog juga, salah satunya karena itu. Karena kita cuma 2 orang, otomatis yang 1 orang ngedirect, 1 orang kameramen gitu kan. Kita nggak bisa punya soundman atau gimana, karena pasti bakal lebih ribet. Akhirnya kita kepikiran juga untuk bikin film tanpa dialog aja apa gimana, dan ternyata bisa juga kayak gitu. Makanya kita lebih ke teknis sih sebenarnya kalau untuk kendala ya. Apalagi jadi kita kerjaan tuh cuma latihan bikin
cepet-cepetan, ini kita bisa bikin film ini berapa lama nih kira-kira nih, ngeditnya berapa lama, gimana itu sampai 2 kali 3 kali lah kita diwaktuin gitu. Lebih ke Berarti situ sih kendalanya. kan di FLS 2N ini kan pasti lombanya tuh dibatesin gitu ya waktunya. Untuk Sinemun ada maksudnya kasih tips ke teman-teman persiapan khusus apa sih yang dalam waktu membuat waktu sesingkat mungkin tapi hasilnya semaksimal mungkin. Yes. Kalau dari kita sih sebenarnya kayak ini ya, kayak orang lari maraton gitu. Coba diingetin aja step-stepnya kayak gimana atau gimana. Kalau kita latihan selalu kayak gitu. Jadi kita bikin list, kita harus dari shot yang mana dulu yang kita ambil. Misalkan shot yang close up dulu atau shot yang master dulu atau gimana. Dan kita udah siapin semua properti, semua case dan lain-lain. Jadi case juga udah kita briefing dari awal gimana kalian harus gini, kalian harus gini. Dan semua shot itu udah kita siapin, pokoknya udah bikin listnya gitu kan, shot listnya. Jadi kita pas hari kita udah punya video rancangannya sebenarnya. Jadi kita tinggal lihat video yang udah ada. Nanti kita lihat, oh ini shot pertama, shot ini kita ambil shot yang ini dulu. Kita udah tahu angle-nya kayak gini, orangnya kayak gini atau gimana. Nanti pas yang shot kedua kita syuting langsung kayak gini, shot ketiga ini. Makanya hasilnya jadi efektif. Dan juga karena kita udah ada patokan dari editing itu, ketika pas kita nanti mau ngedit, kita nggak perlu nyoba-nyoba lagi, oh ini feel-nya harus kayak gini, musiknya kayak gini. Kita musiknya udah punya, kita logo-logonya udah punya, bikin credit title-nya juga udah di awal. Makanya kita bisa lebih efisien. Dan juga kita kan nggak perlu mikirin timingnya kayak gimana, tinggal kita masukin aja, ngikutin dengan hasil video yang sebelumnya, hasil video latihannya gitu. Oh berarti sampai ke persiapannya itu sampai bagaimana waktunya, durasinya ditentuin terus ya, maksudnya per take ini berapa detik, per adegan ini berapa detik. Berarti itu sampai dipikirin sama tim Sinemun sebelum proses syutingnya itu ya? Betul. Terus Terus kita awal pas run itu masih lama ya, misalkan syutingnya masih 4 jam, 5 jam, tapi lama-lama udah 3 jam, 2 jam, sejam, udah cukup juga gitu. Karena udah udah ada template-nya juga gitu. Terus dalam proses produksinya ini, kalau tadi kan ada kendala-kendala di praproduksinya, kalau untuk di produksinya ini kan pasti ada aja tuh kendala, entah kendala karena persiapannya kurang atau lupa karena apa. Ada nggak sih kendala-kendala yang di produksinya ini, di dalam proses produksi? Kalau kita sih kemarin pas hari H kendala lebih ke ini ya, ke lokasi, karena kita kan belum pernah hunting lokasi juga di Al-Azhar dan gimana-gimana. Tapi untungnya ada salah satu teman saya yang satu lagi, Gozi, itu pernah tahu lah, oh ini ada tempat bagus nih di atas gini-gini. Nah kebetulan di atas itu habis hujan, jadi kita kendalanya lebih ke gimana caranya ini biar kita nggak basah atau gimana, karena kalau di behind the scene ada, jadi foto, jadi kan kita sebenarnya ada beberapa foto tuh, foto itu kan foto pohon, jadi kita ada 4 foto sebenarnya, foto yang pas akar doang, foto pas batang doang, foto pas sudah hampir jadi sama pas sudah jadi. Nah itu salah satu fotonya tuh ada yang kena angin, terbang, terus ini basah, kena air, jadi kita harus ngeringin dulu apa gimana. Itu sih lebih serunya ke situ. Sempat panik juga gimana caranya, karena kan kalau fotonya hilang udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena waktunya juga terbatas ya, masa kita harus waktunya terbatas banget. Terus kan berarti kan mulai dari proses produksi sampai post produksinya itu kan dilakukan di satu tempat itu ya, satu area itu. Kebetulan waktu itu kan di mana tuh, di sekolah Al-Azhar itu kan. Nah di proses post produksinya ini berapa lama sih untuk menyiapkan mulai dari proses pemindahan file, editing sampai proses finishingnya itu berapa lama sih? Kita tuh kalau nggak salah dari jam berapa ya, lupa juga agak, kalau nggak salah di jam 11 sampai jam 1 deh, sekitar 1,5 jam atau 2 jam gitu. Jadi dari proses pemindahan file, editing dan lain-lainnya. Kalau editing sih sebenarnya termasuk proses yang cukup cepat, karena kita udah punya template video yang tadi itu kan, yang kayak storyboard itu. Dan juga kita dari awal tuh udah nyiapin buat template awalnya, kayak misalkan logo
logo FLS 2N-nya, logo provinsi, logo kota Tangerang Selatan dan lainnya udah kita siapin, dan untuk credit title juga udah kita siapin. Jadi kita tinggal masukin timeline-nya aja, nggak perlu ngedit-ngedit apalagi musik juga udah kita cari dan gimana-gimana. Untuk volley-nya juga udah kita cari juga. Jadi berarti udah persiapannya udah sampai semua racikannya tinggal udah disiapin, gimana tinggal proses syuting di sana, dan tinggal mengganti video-video yang video board yang udah dibuat itu sehingga waktunya efektif gitu ya. Oh, itu bisa juga tuh buat tips teman-teman gimana kalau misalnya mau ikut lomba yang emang pendek satu area dan lombanya itu emang diadainnya durasinya terbatas. Terus ada teknik-teknik khusus nggak sih dalam membuat film warna ini kan kadang-kadang masing-masing sinema tuh pasti punya tips atau teknik-teknik khusus yang udah terbiasa dilakukan sama sinemun gitu. Apa ya, kalau untuk teknik-teknik nggak ada sih, apalagi kita juga nggak pakai alat yang gimana-gimana. Kalau lensa kita cuma pakai 2 lensa di sini. Yang pertama lensa 24-135 dan satu lagi lensa wide 10-15 kalau nggak salah. Jadi kita cuman, dan itu juga kita all handheld kalau di situ. Kenapa kita pilih handheld juga? Biar movingnya cepet juga untuk moving dari satu scene ke scene lain. Karena kalau kita harus pakai tripod dan gimbal dan lain-lain mungkin agak ribet juga. Akhirnya kita putuskan untuk all handheld. Paling itu doang sih kalau untuk teknis, gak ada teknis yang gimana banget. Karena kita juga ngejualnya lebih ke cerita dan lain-lain sih. Gak jual ke teknis sekedar ada dan kita sampaikan dengan jelas udah cukup buat kita gitu. Nah, tadi kan juga kita udah saksiin filmnya, juga kita udah cerita-cerita gimana keseruan proses pembuatan filmnya. Terus kesannya dalam membuat film ini, apakah film ini kesan kakak sendiri, apakah film ini dibuat merasa aduh film ini ternyata film ini tuh punya pesan yang luar biasa gitu, atau dari segi penontonnya itu responnya bagaimana tuh, Kak? Kalau buat kita sendiri ya, dari sinem sendiri, menurut kita film warna ini salah satu pendobrak untuk karya-karya kita yang selanjutnya, karena dari warna ini kita juga pas di provinsi kita bikin film judulnya Maneka. Alhamdulillah setelah Maneka ini kita jadi, Maneka ini masuk ke GKFP, gelar karya film pelajar. Dan di GKFP itu kita dapat film favorit juri. Dan dari film favorit juri itu akhirnya kita diundang ke FFI, Festival Film Indonesia. Dan itu kan suatu kebanggaan sendiri untuk sebuah ekskul film bisa diundang ke acara film terbesar lah di Indonesia. Dan itu yang sempat bikin heboh juga di internal sinem kita sendiri. Selama 12 tahun kita nggak pernah menang FLS, jarang menang di mana, dan kita udah puasa piala selama beberapa tahun, dan akhirnya setelah ada warna ini ada pecah telur ibaratnya. Apalagi pecah telurnya dari warna ini langsung masuk ke nasional, makanya itu yang bikin heboh banget buat kita semua, dan pastinya ngubah banget cara sinem ini sekarang beroperasi dan lain-lain gitu. Nah, karena prestisnya udah lebih beda. Buat teman-teman juga tuh kalau kita mau ikut lomba film atau membuat film, ikuti buat aja, karena juga sekarang banyak banget festival film yang mudah untuk kita daftarin, bahkan bukan hanya festival Indonesia saja, maksudnya, tapi juga festival-festival internasional tuh udah banyak banget yang gampang kita ikutin. Jadi film yang kita buat ini sehingga film yang dari istilahnya kegabutan kita ini jadi bermanfaat lah. Iya, betul. Semoga kakak kasih pesan dong buat teman-teman nih, selain buat teman-teman SMK SMA juga kasih pesan buat harapannya lah, lebih ke harapan apa sih untuk industri film Indonesia nih untuk kedepannya? Wih, apa ya? Kalau yang kita lihat sih, alhamdulillah ya, perfilman Indonesia udah mulai naik atau gimana. Tapi yang pastinya kalau untuk kita yang masuk ke tergiur dengan menang lomba dan lain-lain,
maka hasilnya jadi gimana berorientasi sama lomba gimana. Kalau dari Sinem sendiri kita punya apa ya, slogan atau apa ya, pegangan teguh gitu. Kalau kita bikin film itu jangan berharap pada praise pada kemenangan yang akan kita dapat. Kita utarakan aja isi hati kita dengan terbaik. Kalau kita punya keresahan, kita bikin film, kita jadikan suatu pesan dan lain-lain. Dan kita yakin kalau misalkan semua apapun itu, apalagi bikin film, kalau dikerjakan dengan sepenuh hati, maka hasilnya juga akan diterima oleh orang dengan baik. Jadi niat kita dari awal memang hanya ingin menyampaikan suatu pesan buat penonton, buat filmmaker sendiri. Dan kalau misalkan pesan itu udah sampai kepada penonton, menurut kita itu udah mission accomplished, kita udah sukses. Tapi pasti kalau dikerjakan sepenuh hati bakalan banyak bonus lagi yang akan didapat, kayak menang lomba, dapat apa, pergi ke sini ke sana, itu bonus belakangannya aja. Tapi satisfying hal yang sebenarnya buat kita senang tuh ya ketika pesan kita sampai. Jadi buat teman-teman mungkin silakan bikin film sebaik-baiknya dengan sepenuh hati, karena pasti balasannya akan bagus gitu. Jadi jangan juga kita membuat suatu film tuh hanya berpatokan pada intinya pada berkompetisi lah. Selain kita juga berkompetisi, juga kita kan cari bagaimana kita cari pengalaman, juga kita berkolaborasi sama teman-teman, melatih diri kita juga untuk gimana kita berkolaborasi di mungkin kita mau masuk industri film selanjutnya atau bagaimana. Betul. Oke. Ada pesan lagi nggak nih Kak buat teman-teman sineas muda Indonesia nih? Apa ya? Udah sih paling itu aja, kayak jangan lupa terus berkarya terus aja sih kalau dari kita, karena kalau misalkan karya itu sendiri udah putus ya gimana perfilman Indonesia ke depannya kan. Kita mau menang Hollywood atau gimana kan gak ada yang tahu. Mungkin kalian bisa jadi the next Joko Anwar yang menang Oscar atau gimana, kita juga nggak tahu kan. Pokoknya sukses terus deh semuanya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang udah nonton juga. Tadi kita juga udah nyaksiin gimana keseruan film Warna ini. Oh iya, film Warna ini bisa disaksin teman-teman nggak sih? Apakah masih untuk kebutuhan festival atau bagaimana? Apakah film ini untuk bisa disaksin? Untuk sementara kita masih belum upload online karena masih ada beberapa regulasi yang bikin kita nggak bisa ngupload ini. Tapi kita di Sinem sendiri ada beberapa program, kayak misalkan nanti kalau dari luar atau gimana, kita bisa nampilin kok film ini, atau juga nanti kita bakalan ngadain beberapa live stream buat film-film kita juga. Pokoknya kalau ada yang tertarik silahkan bisa kontak aja di IG Sinem, nanti bakalan kita cari gimana caranya gitu. Oke, terima kasih banyak buat Kak Faiz, juga buat teman-teman yang udah nonton semuanya. Semoga sinema Indonesia, sineas Indonesia, sinema Indonesia juga bisa berkembang, industri film Indonesia bisa terus maju, dan kita juga selain kita berkompetisi juga kita bisa berkolaborasi bersama. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Oke, thank you Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.